suatu website gitu ya. Gak bakal nih hack by siapa gitu. Nah, itu kan ketahuan Iya, pada ini akhirnya kan hack ketahuan. pemula gitu. Hack pemula. Cari nama. Yes, biasanya Oh. ya mungkin script kiddies gitu ya. Kalau misalnya tugas dari BSSN adalah istilahnya bahasa kasarnya ngetesin lah nih website-website dari institusi pemerintah kan gitu ya. Oh nih udah aman, nih belum aman. Tapi kenapa tuh? Banyak cerita tuh kalau misalnya website pemerintah adalah lahan untuk berlatih bagi para hacker pemula. Ya, Apakah di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada kandungan pasal atau ayat yang menyebutkan bagaimana kita harus mencegah insiden? kalau yang gue pahamin tuh mungkin nggak di PDP ya, itu nggak ada gitu. Jadi Berarti nggak ada? bagaimana? Iya nggak ada. Halo, ketemu lagi di podcast Ngetes Mic. Ngetes Mic kali ini ada agak spesial nih. Waduh. Gua kedatangan seorang suhu nih Aduh. dari dunia cyber security, keamanan cyber. Weh, mantap nih. Ini salah satu teman gua dari angkatan di sebuah sekolah di Depok. Jadi ternyata beliau ini profilnya tuh benar-benar panjang dan lebar nih. Aduh. Istilahnya sayapnya dan kiprahnya dalam dunia cyber tuh udah sangat luar biasa lah gitu. Oke, di samping gue nih ada namanya Om Ito ya, atau gimana? Panggilnya Ito atau Anggrahito? Ya, Om, dari SMP gue kan dipanggil Ito. Oke, Ya. kita panggil Om Ito ya. Om oke. Ito. Namanya agak imut-imut Ito nih, tapi nggak seimut apa yang dikerjakan nih. Oke, mantap. Monggo Om Ito. Pertama-tama perkenalkan diri dulu. Nama, usia, tempat tinggal, atau sekiranya apapun yang boleh di-share, silahkan di-share. Saya persilahkan. Oke Om, nama gue Anggrahito. Ya, dari kecil gue dipanggil Ito. Ya orang-orang kenal gue Ito. Ya kalau mau panggil Anggra juga boleh kalau ketemu gitu ya. Anggra, agak kaku ya. Agak. Enakan Ito deh kayaknya. Terus. Ya, gue teman SMP-nya Om ini ya. Perlu disebut nggak nih? Gak usah, SMP, jangan. nggak usah ya. Jangan Om. Ya, SMA juga di Depok ya. Terus SMA 2 Depok gue. Terus pendidikan ya. Kuliah gue di kedinasan ya, di Sekolah Tinggi Sandi Negara. Sekolah Tinggi Sandi Negara. Ya. Dulu namanya STSN ya? Ya, dulu STSN. Nah, sekarang jadi Poltek SSN kalau salah ya? Yes, betul. Poltek SSN. Belajar apa tuh di sana Om? Belajar yang mungkin gue nggak bayangin sih ya di sana ya. Jadi kayak ya awal gue ngelihat Sekolah Tinggi Sandi Negara. Belajar tentang password apa gimana? Iya. Iya benar-benar. Kalau bahasa Inggrisnya kan sandi itu kan password ya. Iya, zipper ya kalau bahasa Inggris. Zipper. Gue juga sama, awalnya gue ngeliat Cara bikin password ini gimana sandi apa sih? Sandi ini apa Iya. gitu ya. Gue mungkin yang gue tahu kan sandi itu kayak ya Morse lah apa gitu ya. Oh gitu. Tapi ternyata banyak banyak disiplin ilmunya gitu ya. Dan mungkin dulu karena gue suka eksak ya. Karena gue suka matematik, ya gue dulu suka fisika gitu ya, di SMA tuh. Pas kayaknya gue mikir nih relate sih, ini ada matematiknya, ada ya mungkin ilmu-ilmu eksak gitu ya. Namun dulu gue sempat mikir gitu kalau sekolah di sini, karena dulu kan semi militer. Semi militer. Jadi sekolahnya kayak ya senioritas yang militer gitu ya, terus ada upacara, apel dan sebagainya gitu ya. Terus di asrama. Karena kedinasan ya. Kedinasan. Ya jadi kayak karena gue dulu juga Itu yang buat Menhan ya kalau salah? Bukan. Bukan. Yang- Kementerian Pertahanan bukan?
Dulu di bawah Kemhan. Nah, Ya, terus jadi kayak sebenarnya kalau institusinya namanya dulu waktu gue masuk tuh namanya Lembaga Sandi Negara. Lemsanek. Lemsanek, betul. Itu sebenarnya posisinya di bawah presiden langsung gitu ya. Oh, oke. Tapi kalau jalur koordinasinya kayak koordinatornya tuh kita di bawah Kemhan gitu. Oh, kalau di bawah presiden tuh sama kayak BIN ya? Ya. Jadi kayak badan-badan yang Intelijen. ya yang punya kekhususan gitu yang Ah. untuk ya gitu. Jadi Kalau misalnya di sana tuh yang tadi gue tanya belajar apa? kalau belajar, Sorry om deketan. oke, so. Kalau belajar tuh ya tadi ya pas di sana gue banyak belajar tentang sandi itu sendiri. Kalau di disiplin ilmunya tuh namanya kriptografi. 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 Jadi Memecahkan sandi. iya Enkripsi dekripsi. iya enkripsi dekripsi betul. Nah, terus? Ada artnya ya enkripsi dekripsi gitu ya. Nah di situ banyak tuh disiplin ilmunya kayak matematik. Ada dulu gue belajar namanya aljabar abstrak. Aljabar abstrak. Abstrak. Gila udah aljabar ada tambahan lagi abstrak ya. Nah Kayak apa tuh? kayak lu ya hitungan apa komputasi maksudnya secara matematis tapi kayak nggak ada angkanya jadi kayak variabel aja. Oh variabel. Jadi persamaan ya kuadrat misalnya tapi dia variabel gitu jadi kayak misalnya A plus X sama dengan berapa terus nanti ada integral berapa nah itu nggak ada angkanya. Nggak ada Jadi angkanya. benar kayak dan itu emang ada maksudnya kayak Dan hasilnya nilainya juga variabel juga. variabel juga. Anjay. Jadi kayak bukunya pun gue juga bukan buku lokal gitu, bukunya emang buku luar negeri gitu. Asing semua? Buku import gitu. Dari mana importnya? Ya Rata-rata bukunya berasal dari mana? dari apa namanya? Negara mana? Terbitnya tuh negaranya US lah. Oh rata-rata dari US. US. Oh. Jadi tentang persandian kriptografi itu kebanyakan dari US. Iya. Kita nyerapnya dari sana. Ya kalau ada namanya bapak kriptografi ya dia bikin namanya aljabar linear. Jadi namanya Adi Samir. Adi Samir tuh sebenarnya bukan dari US, dari Israel. Israel. Oh gitu. Israel ya. Iya. Dia nyiptain namanya RSA. Jadi kayak Oh RSA. kayak sistem enkripsi kunci publik lah ibaratnya kayak kalau enkripsi kan biasanya kalau simetrik itu dia kuncinya sama ya misalnya lu mau sandi misalnya lu tulisannya saya pergi ke pasar gitu ya. Iya. Nah, kuncinya misalnya XYZ gitu. Nah terus terenkripsi lah nanti jadi apa bahasanya tuh bahasa alien gitu kan aneh gitu ya. Kuncinya dengan XYZ tadi XYZ kebuka tadi. lagi. Nah Itu simetrik. Iya itu simetrik. Nah kalau simetrik ada dua kunci gitu. Jadi lu punya Kalau asimetrik ya? Asimetrik kayak yang tidak apa namanya? Kalau simetrik kan ya satu kunci gitu ya. Kalau asimetrik itu ada dua. Kayak lu punya public key, namanya public key sama private key misalnya. Ya. Nah public key ini Sorry deketan om. Oke. Kalau lu apa namanya? Kalau lu menyandi gitu ya. Kalau lu mengenkripsi file atau suatu karakter gitu. Iya. Nah, lu tuh pakai apa ibaratnya pakai private key. Tapi orang itu bukannya pakai public key. Jadi public key itu lu share gitu. Iya, yang boleh di-share kan public ya? Public. Nah, kalau private key-nya lu jaga dengan penuh jiwa dan raga gitu. Iya. Gak boleh sampai bocor. Gak boleh sampai bocor gitu. Oh gitu. Terus kalau kedinasan itu tembusnya apa dinasnya itu nanti ditempatkannya di lembaga apa? Lemsanek jadi? Iya, kalau dulu setelah gue lulus di Lemsanek di Ragunan. Bedanya sama BSSN apa sih? Nah, BSSN itu peningkatan fungsi dari Lemsanek ini, lembaga sandi. Jadi dari lembaga sandi jadi Badan Cyber dan Sandi Negara. Oh, berubah nama. Berubah nama. Oh, berubah dulu Om di BSSN. Sekarang di BSSN. Sekarang di BSSN. Maksudnya dulu di lembaga Seru sandi. nih BSSN nih. BSSN. Ngomong-ngomong tentang BSSN, gue pernah denger nih kalau BSSN tuh webnya tuh pernah dijebol, dihack.
Waduh, waduh. sebagai BSN singkatan dari apa sih? Badan Siber dan Sandi Negara. Badan Siber dan Sandi Negara, Iya. yang merupakan pertahanan dari sebuah negara kaitan dengan keamanan cyber. Harusnya dia yang paling bertanggung jawab ya. Iya. Dihack tuh. Nah, menarik nih kan ya. Sebagai lembaga yang harusnya paling aman se-Indonesia, Iya. dihack. Ransomware ya? Bukan? Enggak sih, kalau nggak salah waktu itu ya hack ya di face kalau nggak salah. Di face. Oh, hanya dirubah website ya? Oh, nggak sampai nembus ke data? Oh enggak. Kok beritanya ransomware ya? Setahu gue itu nggak ada yang ya ini yang apa ya, mungkin banyak apa ya, Soalnya pengembangan. yang berkembang di masyarakat itu ransomware. Bahkan gue baca di berita resmi pun katanya itu di pusat malware ya. Jadi ada sebuah data malware yang emang mungkin buat diteliti oleh BSSN kali ya. Iya. Itu yang dihack katanya. Nah, ini yang bener yang mana? Lo bilang tadi device. Iya, jadi sebenarnya ada. Sorry. Kalau kita ngomongin device, kita jelasin dulu kali ya. Device itu apa gitu? Iya, boleh. Device itu apa? Defacement itu ibaratnya serangan yang dia menembus akses sebenarnya, akses dari suatu website gitu ya. Dan motifnya ketika dia bisa mendapatkan aksesnya itu, dia melakukan perubahan pada page-nya ya, pada halaman, pada tampilan. Oh, hanya tampilan aja. Ya, biasanya defacement tuh buat hacker-hacker yang pengen cari nama gitu ya. Anjay. Kalau yang nggak mau cari nama mah nggak bakal kelihatan ya. Iya, kalau hacker yang apa ya, yang dia memang black hat banget gitu ya, yang notabene-nya tuh nggak perlu lah gue harus tampil gitu ya. Tapi data gue dapat. That's it. Jadi ya lucu, maksudnya dia nggak akan menunjukkan gitu ya. Misalnya dia bisa ngehack suatu website gitu ya. Gak bakal nih hack by siapa gitu. Nah, itu kan ketahuan pada akhirnya kan hack ketahuan. Pemula gitu. Hack pemula. Cari nama. Yes, biasanya ya mungkin script kiddies gitu ya. Mungkin ya emang benar. Ini buat yang nonton katanya dibilang script kiddies nih sama kepala IT. Jabatannya apa di BSSN? Gue sih masih jabatannya fungsional gitu, Fungsional. Apa jabatan resminya? Sebutannya apa di sana? Iya, fungsional. Kalau sebutannya tuh sandiman ya. Sandiman ahli. Sandiman. Berarti maksudnya orang yang berkaitan dengan sandi gitu. Iya, karena dulu kan soalnya sandiman. Sandi kan bahasa Indonesia. Betul. Main bahasa Inggris. Yes. Gue nggak tahu asalnya gimana ya, tapi pas lembaga sandi. Keren nih bahasa Inggrisnya pada ya. Terus. Ya pas lembaga sandi itu udah sebutannya kita sandiman gitu. Kerjanya ngapain tuh? Kalau gue sih di bagian job desk-nya. Pusat data ya. Tapi sebelumnya tuh gue backgroundnya as a pen tester. Penetration testing. Iya. Gitu. Jadi dari gue lulus terus beberapa tahun di sana, background gue yang gue fokus waktu itu penetration testing. Jadi kita tuh biasanya melakukan assessment gitu ya ke beberapa institusi gitu, misalnya terkait dengan sistem IT-nya gitu, apakah ini ada celah kerentanan dan sebagainya gitu. Jadi ya tadi karena fungsi kita untuk jaga keamanan siber, jadi kita juga memberikan atensi gitu, memberikan assessment, memberikan layanan lah buat stakeholder kita institusi pemerintah gitu. Jadi misalnya kalau jabatannya sebagai sandiman tadi atau passwordman tadi, itu jadi tugasnya adalah mengetes gitu. Sandiman banyak ya, jadi nggak cuman pentester, tapi dia misalnya kriptografer lah, dia bikin algoritma enkripsi. Oh, kita punya algoritma sendiri? Ada, kita punya. Dan itu punya BSSN doang atau itu bisa dipakai publik? Untuk saat ini mungkin kita belum launching untuk publik ya, jadi itu
memang top secret lah kayak buat pemerintah gitu. Oh gitu. Jadi memang seluruh institusi itu yang apa ya, yang ngelakukan pentest itu, penetration testing. Jadi kalau buat yang nonton nih, penetration testing itu ngetes masuk ya. Iya, Jadi apakah ada celahnya, betul. baik dari pengguna, sistemnya gitu. Karena kan katanya Pak Ono W Purbo tuh, celah yang paling rentan adalah manusianya ya. That's it, betul. Jadi sistem sebagus apapun katanya yang paling, biar udah kata aman seaman-amannya, tapi kalau penggunanya sembarangan jebol juga akhirnya. Iya. Jadi there is no 100% system secure. Jadi nggak ada tuh 100% secure ya. Ini yang gua pahami ya. Ibaratnya secanggih apapun sistem itu akan memungkinkan terjadi gitu, dan terjadi hacking gitu ya, atau kita sebutnya compromise gitu. Jadi hacker udah bisa masuk gitu ya. Itu salah satunya ya, secanggihnya sistem salah satunya tadi ada human errornya gitu. Human error. Jadi SDM-nya. iya, SDM-nya gitu. SDM-nya terlalu kurang teredukasi atau gimana? Iya, bisa jadi karena ada 3 elemen lah ya, people, process, teknologi gitu ya. Nah, Jadi kalau teknologinya juga nggak bagus, SDM-nya oke, prosesnya oke, juga akan terdapat resiko juga gitu. Kembali lagi tadi, teknologinya bagus, prosesnya udah oke, SDM-nya nggak pandai gitu ya, maksudnya nggak butuh apa ya, belum pernah ada pelatihan dan sebagainya, ya juga gitu sama. nggak tahu kesadaran untuk bermedsos ya? Ya gitu. Jadi password diumbar misalnya atau dan sebagainya. Nah, itu kan bisa terjadi gitu ya. Kalau misalnya tugas dari BSSN adalah istilahnya bahasa kasarnya ngetesin lah nih website-website dari institusi pemerintah kan itu ya. Oh nih udah aman, nih belum aman. Tapi kenapa tuh banyak cerita tuh kalau misalnya website pemerintah adalah lahan untuk berlatih bagi para hacker pemula. Ya, itu gue juga sering bilang ya. Ketika misalnya ketika gue jadi narasumber, maksudnya gini, ya hacker. Apakah website pemerintah tuh seburuk itu gitu tingkat keamanannya? Ya, sorry Om, sebelum lanjut, gue pernah ada, ya gue nggak usah sebutin lah daerahnya, ada website Pemda daerah mana gitu, gue bisa ambil file Excel. Oh. Jadi dia beranggapan mungkin ya server itu adalah sebuah flash disk besar atau cloud yang dimana dia naruh file Excel yang isinya itu data karyawan, alamat, nomor hidup pegawai, dan pokoknya lengkap lah di situ. Betapa mengerikannya gitu loh. Kesadaran dari institusi ini terhadap websitenya sendiri. Dan kalau misalnya gua aja sebagai orang yang awam semudah itu mendapatkan itu, gimana yang emang udah jago gitu? Iya, gua akuin ya, maksudnya di government ini kita memang masih bertumbuh gitu loh, masih growth gitu ya. Dan konteks transformasi digital gitu ya. Dulu Pak Jokowi mencanangkan itu, transformasi digital. Jadi tapi yang terjadi digitalisasi apa transformasi digital? Nah, ini yang mungkin memang banyak yang masih agak miss gitu ya. Gue akuin sih. Kayak ibaratnya gini, kalau kita mau menerapkan e-government, gitu ya. Menerapkan e-government itu ternyata agak salah paham gitu. Di sisi, ya mungkin gue akuin di pemerintah ini disclaimer nih pendapat gue ya. Iya. Jadi kalau di luar e-government itu bagaimana data itu terintegrasi. Oke. Jadi ibaratnya lu punya, kalau kita apa sih, IKTP ya, atau mereka di luar ya, di luar negeri, di Belanda, mungkin di beberapa negara maju itu apa namanya, digital ID-nya tuh udah
koneksi satu sama lain dalam Ke arti seluruh ini ya. apa namanya critical infrastructure lah atau Iya. seluruh pelayanan kayak kesehatan, transportasi, lu cuman butuh satu digital ID lu udah terhubung, lu mau ke rumah sakit, mau transportasi, mau apa, nggak perlu fotokopi KTP lagi ya kan, dan sebagainya gitu. Udah iktp di fotokopi lagi. Terus? Ya, nah itu yang apa namanya, yang harusnya itu tertujunya ke situ, e-government gitu. Transformasi digital gitu ya. Kenyataannya tuh yang gue lihat kita tuh kayak banyak-banyakan bikin website gitu. Jadi ya ada satu instansi websitenya bisa 200 website. Ada satu instansi lain bisa 400 website. Yes. Isinya apaan tuh? Iya sebenarnya dalam hal ini itu melakukan digitalisasi gitu ya. Maksudnya proses itu dijadikan. Enggak. Satu instansi bisa, ya kita nggak usah 400 deh, 200 dulu. Itu websitenya apa aja 200 tuh? Nah, ya itu tadi ya, misalnya salah satu fungsi dari unitnya mereka seperti ini misalnya. Oh, berarti Jadi per divisi dia bikin website? Iya, jadi kayak iya ini terjadi, maksudnya kayak lo misalnya mau ke di Pemda, misalnya mau ke khusus kesehatan ada website sendiri. Khusus misalnya lo mau apa namanya investasi gitu ya, bikin perusahaan itu lo ada website sendiri. Terus mau ini ada website sendiri. Jadi, dan itu nggak terintegrasi datanya? Nah, nggak terhubung satu sama lain? Ya, gue nggak bisa bilang itu semuanya nggak terhubung ya. Tapi maksudnya secara experience gue, maksudnya secara yang gue paham, itu mungkin ya belum sih ya. Jadi berarti nggak connect tuh datanya? Iya, jadi masing-masing punya data sendiri gitu. Dan itu yang sebenarnya menjadi rawan. Iya jelas gitu lah. Artinya kalau misalnya itu juga merepotkan misalnya buat pelayanan publik juga kan. Betul. Ketika dia mau urus masalah apa, dia harus registrasi lagi. Iya. Urus masalah apa, registrasi lagi. Nanti kalau ada perubahan data, berarti harus satu-satu tuh. Iya, mungkin secara logik begitu ya. Maksudnya kayak itu udah maksudnya sering kita sampaikan gitu ya. Maksudnya kayak secara ideal seperti apa gitu. Kayak tadi misalnya kalau terlalu banyak, mungkin akhirnya dari pemerintah sendiri gitu ya, yang pusat juga mencanangkan tadi mengefisiensi sistem-sistem itu gitu. Jadi jangan terlalu banyak gitu. Oke, kalau misalnya pusat sudah memberitahu, sudah mensosialisasikan bahwa ini bukan suatu hal yang baik dan benar kan gitu ya. Memang mereka tuh membuat website itu sampai 200 biji itu atau 400 biji, anggarannya dari mana? Dari pusat kah atau dari keuangan daerah atau bagaimana gitu? Kalau sampai pusat nggak tahu. Kalau jadi gini, dulu di beberapa tahun yang lalu gitu ya, untuk pemerintahan pusat maupun daerah itu ada perubahan gitu ya. Ya, jadi kayak daerah itu udah namanya otonomi daerah. Otonomi daerah. Gitu. Jadi daerah itu berhak untuk mengatur ya tadi keuangannya sendiri, anggarannya sendiri, pemasukannya sendiri pun gitu ya. Jadi kayak anggaran di pusat namanya APBN gitu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Oke. Nah itu dari pusat gitu, dari Menteri Keuangan lah, dari hasil dari DPR dan sebagainya. Turun ke instansi-instansi pusat APBN ya. Nah, mungkin juga ada yang mengalir ke daerah gitu ya, dari anggaran negara nih APBN nih mengalir ke daerah juga ada. Nah, di daerah pun juga ada APBD. Itu anggaran pendapatan belanja daerah, karena daerah udah bisa tadi mendapatkan pendapatannya sendiri dan sebagainya, dari pajak dan sebagainya gitulah. Ya, jadi anggarannya dari situ. Maksudnya kayak melihat tadi kebutuhan, mungkin dari kebutuhan unit-unit tadi untuk mengefisiensi buat masyarakat biar mudah, akhirnya tadi transformasi digital atau digitalisasi lah itu ya. Atau mungkin mereka nggak akur kali antar unit. Ya begini, nah dalam negara, bernegara, cari jawaban yang bijak aja Om. Dalam bernegara pasti ada
sistem politiknya gitu. Gitu. Ya, ya mungkin kalau kita lihat nggak cuma di Indonesia ya, sistem politik di negara-negara lain di secara global, Ya. ya banyak dilema organisasi namanya. Oh, jadi secara organisasi mereka belum sustain ya? Secara organisasi ya kita sustain. Maksudnya Kalau organisasi sustain nggak mungkin dong dia bisa bikin jadi terpecah-pecah begitu. iya maksudnya sustain kan berkelanjutan gitu ya. Sustain berkelanjutan. Iya, sustain itu kan Bahasanya sangat ini sekali iya. ya. Sustainable tuh memang ada yang harus ideal ya sehingga dia sustainable. Tapi sustainable di sini tetap berkelanjutan. Nah tadi yang gue bilang Sustainable kok berkelanjutan. Sebuah istilah idiom yang sangat iya, ambigu akhirnya. iya, iya. Ya dalam arti kita bertumbuh lah gitu. Bertumbuh. Akhirnya tapi kan apa ya? Dengar-dengar kabar nih, ini katanya kabar burung lah ya. Entah burung yang mana nggak tahu. Katanya kalau berurusan dengan pemerintah dalam konteks misalnya pembuatan kaitan dengan sistem atau ya pokoknya kaitan dengan teknologi informasi lah, itu selalu ada potongan gitu. Sampai akhirnya vendor itu kesulitan untuk mewujudkan yang seharusnya karena terkait dengan banyaknya potongan dana. Nah, apakah itu menjadi penyebab dari tidak secure-nya atau semudah itunya keamanan cyber dari website-website pemerintah ini? Oke, ya ini menarik sih ya. Jadi ngomongin tadi negara, politik ya. Di situ pasti ada ya tadi ya, ada dilema organisasi lah, ada permasalahan di organisasi. Bukan, kalau itu kan kita udah clear ya, tutup ya. Kita beralih ke mencari apa sih penyebabnya sampai apakah jadi gue mengajukan sebuah case yang itu gue dapat dari hasil riset kalau banyak vendor yang ngerasa mengeluh ketika berhubungan dengan proyek pemerintah terkait pengadaan sistem karena ada banyaknya potongan gitu sampai akhirnya ingat gak Om ada sistem yang perpajakan tuh apa sih? Cortex. Nah Cortex kan itu kan lumayan viral kan? Katanya vendor apa down segala macam. Terus sistem penerimaan sekolah terpadu akhirnya jebol servernya mati kan gitu. Kok bisa sih kayak gitu? Apakah itu penyebabnya gitu? Ya. Jadi gini, penyebab memang tadi ya, ada 3, people, process, technology. Gitu ya. Kalau misalnya masalah anggaran, saat ini pun negara kemarin ya di awal tahun booming nih masalah efisiensi kan. Karena ya kita mengikuti arah dari pimpinan kita ya, Presiden ya. Presiden mungkin tahu apa yang harus difokuskan dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke tadi, ketika ada efisiensi, kadang memang teknologi terhambat. Gitu. Maksudnya gini. Enggak. Kasusnya enggak gitu. Yang ini gue terbuka aja kali ngomongnya. Jadi kasusnya itu adalah sudah ditetapkan nih anggarannya untuk pembuatan sistem A lah misalnya. Terus udah dapat vendornya melalui proses lelang atau penunjukan langsung ya nggak tahu ya. Ketika sudah berjalan, itu vendor tidak menerima anggaran dari utuh itu, jadi banyak potongan. Dari oknum-oknum ya. Oknum banyak ya. Nah itu sampai akhirnya mereka tidak bisa mewujudkan sebuah sistem yang memang proper gitu. Apakah itu menjadi penyebab dari kalau Om kan tadi bilang sebagai sandiman atau passwordman tadi kan menganalisa juga kan. Ini aman apa enggak? Ini sistemnya berantakan enggak gitu loh. Nah itu apakah itu menjadi penyebab sampai ada kan nggak mungkin dong orang-orang kita juga nggak sebodoh-bodoh itulah untuk bikin sebuah sistem yang sampai akhirnya mudah dijebol begitu. Iya, maksudnya tadi ya mengalir sih. Jadi ada beberapa penyebab lah kalau terkait anggaran ya. Pertama tadi misalnya efisiensi. Yang kedua memang kalau kita lihat ya, ini frankly speaking gitu. Mungkin ada oknum-oknum yang seperti itu gitu ya. Yang mungkin bukannya banyak. Iya. Kalau gue ngomong banyak gue harus nanti ada datanya nggak gitu kan gitu. Oh iya. Banyak kan nggak tahu bisa banyak 10 ya kan 10 banyak 100 banyak kan gitu ya. Iya maksud gue kalau mau apa kalau kita nyebut angka tuh baru kan kita harus cari datanya. Tapi kalau kita nyebut sebuah
sebuah kuantitas dalam konteks idiom kan aman aja harusnya. Iya, tapi maksud gue nggak bisa menjelaskan misalnya nih ternyata datanya ada 100 orang, nah itu Ya nggak banyak usah. atau dikit kan gue nggak tahu Kita ya. sebut aja banyak lah misalnya. Ya oke lah. Mungkin banyak yang terdapat tadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu Nah, ya. itu udah ngomong aja banyak. Terus, Nah itu juga bisa menjadi kendala memang. kopinya diminum Mame? Oh iya oke. Itu bisa menjadi kendala juga, makanya tadi apa kendalanya misalnya dari segi teknologi ya, dari efisiensi maupun tadi ada potongan-potongan itu gitu. Jadi sehingga apa yang dibutuhkan biasanya nggak bisa nih terlaksana, nggak kebeli misalnya gitu ya. Atau tadi dan satu lagi sebenarnya bukan cuma masalah anggaran kalau menurut gua. Apa tuh? Jadi memang masalah pemahaman. Pemahaman dalam konteks Pemahaman dalam arti tadi cyber security. pemahaman cyber security. Yes. Boro-boro ngomongin cyber security Om. Ada yang pernah bilang bahwa banyak dari kita nggak usah sebut instansi ya. Banyak dari mereka tuh dari kaum pemerintahan tuh bahwa sebuah sistem itu dikira beli AC, dipasang nyala, udah ada apa-apain, nggak ada maintenance, nggak ada. Sedangkan sebuah sistem itu sebenarnya kan harus ada maintenance-nya kan. Selain pemahaman tadi ya, boro-boro paham nih, dia nggak tahu tuh kalau itu memang butuh maintenance. Dikiranya dipasang kayak AC, udah nyala, udah gitu. Iya. Nah, kalau ngomongin masalah pembuatan sebuah sistem di institusi pemerintah, itu memang nggak ada maintenance-nya atau gimana? Nah ini yang jadi kendala juga dalam arti gini. Kok banyak kendalanya ya? karena memang maksudnya gini. Suatu sistem tadi ya butuh maintenance memang. Makanya tadi untuk mencapai sustainable tadi. Iya. Nah itu yang kadang tidak terfikirkan gitu. Jadi ketika kita bikin sistem atau website ini sampai kapan roadmapnya gitu. Maksudnya dari kita mulain itu setiap tahun ini harus diapain gitu. Apakah di-upgrade lagi atau dirubah ininya dan sebagainya itu termasuk ya maintenance kan. Nah itu terkadang tidak berkelanjutan kayak gitu. Kenapa? Gitu. Nah itu yang menjadi apa namanya tantangan sebenarnya sih gitu ya. Tantangan buat kita pemerintah. Kenapa? Karena biasanya dari segi people-nya pun juga berganti gitu. People-nya berganti. Jadi mungkin ada si tim ini yang menangani saat ini, tapi di tahun berikutnya dia akan dimutasi kemana ganti tim baru. Ya terus ganti tim baru nggak ada sosialisasi tentang sistemnya gitu. Ya kadang nggak tersosialisasi atau kadang menurut mereka oh ini lebih baik kita ini lagi. Jadi legasinya itu belum berjalan smooth menurut gue. Gitu. Tapi apakah legasinya dalam jangka waktu pendek kan nggak? Iya legasinya kadang ya tadi bisa dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang gitu. Jadi kayak misalnya nih tim ini udah 5 tahun nih untuk ngurusin ini website ini. Nah pas berganti tim yang baru, ini yang udah 5 tahun ini kan udah cukup panjang ya, perubahannya udah banyak misalnya gitu ya dan segala macam update-nya udah banyak. Nah si tim baru ini kadang harus mempelajari lagi kan apa yang udah dibuat 5 tahun. Oh males. Daripada pelajari ulang, bikin baru aja gitu. Iya kadang dalam konteks ini kita mencari efisiensi. Ya mungkin ada yang tadi ya males misalnya. Tapi ada juga yang secara efisiensi ya udah kita biar daripada kita harus belajar lagi dan sebagainya ya udah kita ganti yang baru gitu. Kita nih siapa? Iya si yang punya sistem tadi. Oh gitu. Kalau ada nggak mereka konsultasi dulu ke Badan Sandi atau Cyber Negara ini? Kalau konsultasi ada aja sih. Jadi memang ada yang karena mereka udah concern terhadap security itu pasti selalu konsultasi ke kita. Oh jadi yang konsultasi itu yang sudah sadar dan concern? Iya, basically sebagian besar seperti itu. Apakah tidak ada SOP-nya gitu kalau misalnya sebuah institusi, karena kan BSSN juga melakukan akhirnya kan kalau misalnya setiap institusi itu baik di level pusat atau level daerah, kalau mereka itu istilahnya berdikari lah, mereka bikin sistem sendiri gitu. Emang nggak ada SOP-nya? Mereka konsultasi dulu ke BSSN nih, karena kan BSSN juga ada job desk tadi yang harus memastikan mereka tuh pada aman nih datanya kan gitu. Apa nggak ada SOP itu?
Kalau SOP itu sebenarnya secara regulasi nasional Badan Sandi Negara punya namanya peraturan badan ada. Jadi setiap institusi itu kalau mau buat sistem harus ada Ya, konsultasi dulu. jadi sebenarnya kita ngasih guidance lah. Ibaratnya kalau misalnya buat sistem tuh harus memenuhi faktor ini gitu ya. Nah itu udah secara nasional kita udah bikin. Gitu. Udah ada Nah, guidance-nya, guidance-nya. udah ada petunjuknya, Iya udah ada pakemnya lah, pedomannya. pedoman gitu. Terus diaudit gak? Kalau untuk audit, ya kita juga melakukan audit ya, melakukan assessment lah. Jadi sistem-sistem di instansi pemerintah yang strategis maupun yang Non strategis. yang umum lah buat publik dan sebagainya, kita lakukan audit ya. Mulai dari misalnya dari apa namanya polisinya, SOP, regulasi dan segala macam. Terus dari sisi teknis tadi kita lakukan pentest, ya terus kita juga memberikan apa namanya informasi lah, misalnya kalau ada serangan-serangan dari luar ya terhadap instansi A, B, C itu kita biasanya juga akan memberikan itu buat awarenessnya mereka. Gitu. Oke. Ini gue akan ngomong lebih santai lagi aja kali ya. Iya boleh. Artinya nggak perlu baper ya. Kalau misalnya setiap sistem itu sudah ada guidance-nya, sudah ada pedomannya, sudah ada polanya, apa yang mereka harus penuhi, apa yang tidak boleh nggak ada di situ dan tetap harus ada, kaitan dengan cyber security, kaitan dengan propernya sebuah sistem. Berarti setiap sebuah sistem ada di sebuah institusi, baik di daerah atau pusat, ya mungkin di pusat dulu kali ya. Itu BSSN pasti akan melakukan assessment kan? Iya. Di awal. Nah ini yang ibaratnya dalam hal apa SOP itu kita ada di awal, tapi kan tergantung dengan kondisi dari instansi tersebut. Artinya setiap sistem yang baru lah misalnya, misalnya sebuah institusi A gitu, dia bikin sebuah sistem baru nih. Nah itu di awal BSSN melakukan assessment dulu nggak? Baik pentest segala macam lah itu. Iya, ada kita melakukan itu. Ya. Selalu. Kita melakukan itu selalu. Selalu. Namun bukan selalu ini dalam arti nggak semua sistem yang puluhan ribu awalnya kita lakukan itu enggak gitu. Jadi bukan karena tugas kita nggak dilaksanakan, bukan. Tapi karena memang ada kondisi-kondisi tertentu dari instansi tersebut. Gitu. Apa tuh biasanya? Ya mungkin karena mereka butuh percepatan gitu ya. Jadi misalnya, launching aja? Iya, jadi kadang begitu launching. Launching aja. Nah itu, terus tahu jebol gitu? Ya, nah itu yang menjadi tantangan tadi gue bilang gitu ya. Tantangan Indonesia gitu ya dalam menjaga keamanan cyber. Nah seperti itu. Karena memang tadi kita nggak bisa memprediksi gitu, atau dari mereka pun juga sama. Jadi ada kebutuhan itu yang harus cepat launching misalnya. Tapi ada juga yang menunggu kita untuk assessment dulu, habis itu baru di launching. Jadi mereka melewati SOP dong harusnya. Nah, harusnya kan sebuah sistem sebelum launching itu ada itu dulu, assessment dulu kan? Iya harusnya gitu. Kita sebutnya DevSecOps namanya. Nah iya. Jadi mereka ngelewatin proses itu dong. Ya tadi karena ada prioritas tadi, kebutuhan misalnya harus segera launching karena mau segera dipakai misalnya. Segera dipakai. Terus segera dijebol. Akhirnya kayak gitu nggak ada sanksi? Sejauh ini belum ada ya. Karena karena ini agak tricky gitu. Sanksi ini kan agak tricky. Trickynya kenapa? Ya karena apakah BSSN nggak punya power? Mungkin salah satunya itu ya. Karena undang-undang tentang keamanan cyber masih dibahas. Jadi masih RUU ya, rancangan undang-undang. Undang-undang perlindungan data pribadi nggak bisa dipakai? UPDP bisa dipakai kalau terjadi insiden. Hanya terjadi insiden? Iya, insidennya terkait kebocoran data. Misalnya dia kena hack nih. Ya, kena hack, mungkin kena device dan segala macam. Tapi tidak ada bukti data itu bocor misalnya. Nah, itu kan belum bisa dipakai untuk itu PDP. Tapi kalau misalnya ternyata instansi A nih, misalnya datanya
di launching di Bridge Forum gitu ya. Forum Bridge itu kayak kemarin Biorka, dark web atau Bridge Forum ya kemarin Biorka segala macam. Nah itu bisa gitu. Nah PDP ini juga bisa mencakup si pengendali datanya ini yang punya datanya instansi, which is itu instansi itu sendiri misalnya. Ada sanksi nggak buat mereka? Ada. Tapi gue yakin itu mungkin instansinya nggak melalui SOP tadi, nggak ada assessment di awal dulu, tapi mereka buru-buru launching, akhirnya begitu. Iya sebenarnya gini, ini terkait dengan insiden cyber ya. Kalau boleh gue jelaskan dalam arti gini, ini gue jelasin dulu. Jadi life cycle cyber security. Ya, life cycle cyber security itu salah satunya adalah incident handling. Ya, which is insiden cyber itu sebenarnya masuk dalam life cycle tersebut. Gitu. Jadi ada kemungkinan atau gue nggak bilang wajar ya dan gue juga nggak bilang ya ibaratnya jangan sampai lah gitu ya terjadi insiden cyber. Tapi insiden cyber itu memungkinkan banget terjadi meskipun dia tadi sistemnya udah di pakai DevSecOps gitu ya, udah dites, udah di segala macam, ada security parameternya bagus, alatnya dan sebagainya gitu ya. Nah itu akan tetap memungkinkan terjadi insiden cyber itu karena itu masuk ke situ. Nah sehingga bagaimana ketika ada insiden cyber itu kita bisa melakukan insiden handling namanya. Jadi menangani insiden itu, ya kan. Nah selanjutnya terkait dengan sanksi PDP, ya ini frankly speaking juga ya. Kayaknya belum ada tuh yang kena. Meskipun kita udah tahu ya tersebar banyak ya. Tapi belum ada yang kena. Maksudnya kayak masuk ke pidana, unsur pidana atau perdata gitu ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia masih lebih seksi untuk kriminalitas gitu ya kan. Tapi kalau untuk kebocoran data masih ibaratnya masih awareness-nya masih nggak se-aware misalnya ada itu tadi ya kriminal yang atau narkoba dan sebagainya kasus itulah. Tapi kalau kasus kebocoran data ya mungkin tadi gue bilang masih bertumbuh karena undang-undangnya baru jadi 2022. Tapi kan kalau kebocoran data, ya mungkin di luar negeri kan data itu lebih berharga dibanding emas ya. Betul. Tapi kan kebocoran data kalau Om tadi bilang lebih seksi masalah kriminalitas untuk jadikan sebagai unsur pidana atau diurus lah istilahnya. Lebih baik ngurus itu dibanding ngurus kebocoran data misalnya kan gitu. Om tadi bilang gitu. Tapi kan dari kebocoran data itu efeknya banyak. Ada pemerasan. Betul. Ada penculikan. Penipuan. Betul. Pemerkosaan. Betul. Bahkan kejahatan-kejahatan yang bahkan itu gak disadari korbannya. Nah, kalau misalnya dari tadi kan Om ngomongin insiden handling, kenapa nggak ada pencegahan insiden? Apakah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak mengandung pencegahan insiden? Undang-Undang PDP itu hanya mengatur dari segi tadi ya, bagaimana perlakuan data itu. Gitu. Jadi kita juga melihat dari berkaca pada GDPR ya, undang-undang di luar negeri ya GDPR terkait dengan PDP ya. Ibaratnya undang-undang PDP ini kalau boleh gue bilang itu kita tuh baru menghargai data seseorang. Ibaratnya kayak Enggak, bahasa kasarnya, apakah di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada kandungan pasal atau ayat yang menyebutkan bagaimana kita harus mencegah insiden? Kalau yang gue pahamin tuh mungkin nggak di PDP ya, itu nggak ada gitu. Jadi bagaimana ya nggak ada, tapi lebih ke arah bagaimana memperlakukan data ini itu. Karena data ini ada orang yang haknya dia punya hak itu. Ada orang yang sebagai subjek data dia punya data. Nah, itu ada haknya. Terus instansi pemerintah maupun swasta itu kita sebutnya penyelenggara sistem elektronik PSRE gitu. Dia yang memiliki data orang-orang itu, dia juga harus punya kewajiban gitu. Nah, kewajiban ini turunnya nanti ke arah misalnya undang-undang PPPSTE misalnya. Nah, di PPPSTE itu ada bagaimana ibaratnya lu disuruh lindungin nih data orang gitu. Kalau nggak terlindungi? Kalau nggak terlindungi ada sanksinya. Apa sanksinya? Ya kalau kayak di PDP itu tadi di PDP apa di PP tadi? Tadi di PP itu juga sama. PPPST ini misalnya kayak data lo bocor gitu ya.
Hukumannya apa? Em, Sanksinya apa? Biasanya kalau sanksi administratif tuh apa ya, instansi itu atau PSR itu bisa ditutup gitu misalnya, atau didenda sekian, gue lupa, nggak detail gue tahu ya, didenda sekian miliar misalnya. Didenda sekian miliar. Misalnya Duitnya masuk kemana? harusnya ke negara ya, sebutannya Kok tuh bukan ke pemilik data sebagai pihak yang dirugikan? ya, dalam hal denda ini kan nggak ke personal. Tapi Denda. kan data di situ kan milik personal. Iya, data di situ kan milik personal, tapi kan Data pribadi loh. Bukan data negara. iya, iya data pribadi, betul. Nah, dalam hal misalnya gini, data kita bocor gitu ya. Gue nggak tahu ya proses perhitungan berapa kira-kira data lo dihargai. Paham nggak maksud gue? Kecuali karena Berarti kan nggak ada harganya apa gimana? Nggak, maksudnya kecuali karena ini kejadian ada teman gue yang kayak gitu kena bocor ya datanya. Bocor data. Serius. Terus? Ini real ya, maksudnya kayak gini. Dia kehilangan IKTP-nya. Ya. Nah, dia kehilangan IKTP-nya, terus dia taunya, jadi sebelum itu dia dapat telepon pinjol gitu ya. Iya. Telepon pinjol, dia bilang Anda pinjam sekian, terus harus bayar sekian gitu ya. Iya. Kaget lah dia kan. Artinya IKTP-nya dipakai untuk pinjol. Iya, nah, ya itu ya dia kasih tahu ini dia ibaratnya dia kaget karena dia nggak pernah nginstal aplikasi ini atau minjem gitu ya. Oke. Pas ditanya ke call centernya ternyata datanya semua sama. Ya, gue bilang, oh mungkin ada kali nama yang mirip sama lo. Oh enggak bang, ini kok mirip semua ya, tapi cuman ada rekening yang beda. Dia nggak pernah ngerasa di rekening bank itu. Iya. Nah, akhirnya singkat kata dia cerita, oh IKTP-nya hilang. Iya. Nah, akhirnya dia ke bank tersebut lah yang dia nggak ini. Gue nggak mau sebutin banknya. Tapi, nah ke situ ternyata benar ada orang yang daftar pakai KTP-nya dia. Akhirnya karena dia punya KTP yang baru, IKTP yang baru, dia take over lah itu mutasi rekening lah. Rekening tersebut ya, dia take over, dia bisa buktiin dia ini. Terus dicek lah tuh mutasi rekeningnya. Nah, ternyata dapat lah, intinya di situ ada kesalahan si pelaku. Jadi dia transfer ke Dana gitu ya, dan itu nomor handphone kan. Nah, ketemu lah, ibaratnya gue bisa nangkep lah itu pelaku. Oh, lo yang nanganin? Iya, waktu itu gue nanganin. Anjay. Hacker beneran nih. Iya, enggak, kebetulan aja. Terus mantap. gue waktu itu lagi pas jadi Satgas Pelindungan Data Pribadi juga. Gitu ya. Nah, singkat kata, ketika kita mau mengajukan tadi ya gugatan gitulah, ke dalam misalnya ke banknya tersebut, ya akhirnya dia balik, akhirnya yang gue tahu teman gue dari pengacara, dia bilang sekarang kalau lu mau kasih gugatan berapa, lu mau minta ganti rugi berapa, 1 miliar 2 miliar, hitungannya dari mana? Sedangkan misalnya kerugian lo waktu dia pinjol itu paling cuman maksudnya itu nggak nyampe 5 juta lah misalnya. Nggak bisa gitu dong kalau kerugian kan? Itu yang gue belum bisa memahami ya. Sama kayak misalnya kita dirugikan nama baik. Itu kan juga nggak bisa dihitung. Emang nama lo berapa? Emang nggak bisa gitu dong. Betul. Artinya kerugian dia, data dia dipakai dan disalahgunakan, itu kan sudah ada nilainya. Dan itu berhak dari pemilik data mau nyebut angka berapa dong harusnya? Iya, nah tadi kembali lagi, kita memang bisa berhak untuk nyebut angka itu ya. Tapi yang gue pahamin tadi dari kita ngobrol untuk sisi hukumnya, lu nggak bisa seperti contoh, tapi lu bisa dapat tadi misalnya ketika lu udah emang rugi dalam hal ini, data diri lu dipakai dan ternyata emang lu rugi misalnya 2 miliar. Ya, kerugian lu ya entah itu mungkin lu kena tipu 2 miliar atau perusahaan lo atau rumah lo hilang dan sebagainya, tuh harga 2 miliar misalnya. Nama lo jadi jelek. Oke, lu bisa mengajukan itu sebagai patokan gitu. Ini gue atau enggak gue mau 3 miliar, jadi 2 miliar ini karena kerugian gue 1 miliar untuk imaterial lah misalnya gitu. Itu masih oke gitu menurut mereka ya. Gitu yang gue lihat. Terus diladenin nggak? Ya enggak, akhirnya enggak, karena yang satu sisi juga ini banknya cukup besar gitu. Iya, di sisi lain tadi. Banknya cukup besar. Emang kalau bank besar kita nggak berani nuntut? Ya sebenarnya kita bisa atau berani nuntut. Cuman tadi ibaratnya lu mau nuntut berapa, misalnya
Anggaplah tadi 3M lah. Ya 3M, tapi kerugian dia nggak nyampe segitu. Pasti maksud gue dalam hal secara logik dari si pengacaranya ini mungkin ya melihat serangan lu atau senjata lu tuh nggak cukup kuat untuk minta 3 miliar karena lu cuman rugi misalnya cuman 1 juta misalnya gitu ya. Terus dikasih 1 juta. Ya daripada ibaratnya daripada kita harus menyusun tadi litigasi tadi harus bayar sana sini misalnya harus menyewa tadi pengacara harus ini segala. Terus dengan lu cuman nanti ya berapa kerugian kamu, oke saya bayar aja 1 juta tapi lu nyewa pengacara berapa kan jadi nggak ini aja nggak worth it aja. Sorry, gitu. prosesnya udah jalan belum? Proses hukumnya? Baru diskusi aja, baru pralitigasi aja, maksudnya baru diskusi aja. Baru diskusi sama pengacara aja? Pengacara aja. Belum maju? Belum. Padahal kalau dimajuin juga nggak apa-apa dong? Iya, nah itulah yang ya gue nggak tahu itu kan karena case-nya dia, jadi kayak dia mungkin oh ya udahlah daripada ini gitu, jadi kayak ya udah gitu aja. Jadi sebagai pembelajaran ini aja sih. Itulah kenapa Indonesia ini dianggap negara open source ya, karena segitu mudahnya data didapat dan ketika ada kerugian tidak ada konsep dari apa ya ganti rugi lah istilahnya. Nah kalau itu ke bank ya, kalau ke negara emang nggak ada juga. Nah ini juga menarik gitu, karena emang banyak yang nanya juga, maksudnya kalau gue ngisi narasumber ya terkait dengan pelindungan data pribadi, ibaratnya gue juga sempet menanganin kasus itu. Gitu. Jadi kebocoran terjadi di instansi pemerintah, ya kan, dan itu data negara, dan apa namanya terjadi dispute antara si pemerintah dengan pihak ketiganya. Jadi merasa tadi ada kesalahan di setiap inilah, gitu ya. Padahal maksudnya PDP itu, Oke. Padahal PDP itu kayak mengatur ke semuanya gitu. Jadi si pengendali data ini yang punya si instansinya ini, terus prosesor data ini yang juga pihak ketiga yang memproses data pribadi. Nah itu semua tuh lingkupnya ada gitu. Jadi semuanya sama-sama bertanggung jawab. Nah dalam hal ini belum ada ya ibaratnya belum ada yang bisa menjadi judge, gitu. Dan akhirnya ya begitu aja gitu selesai. Gitu. Jadi belum ada yang bisa menjadi judge di PDP ini. Ada lembaga yang kejaksaan nggak bisa. Iya kalau misalnya kasusnya di instansi pemerintah jadi sama ya tadi mungkin belum ada aduan dari masyarakat. Beda kalau misalnya ada aduan dari masyarakat. Bisa jadi. Itu. Jadi belum pernah ada kasus tentang kerugian terkait dengan kebocoran data masuk ke ranah kejaksaan dan masuk ke pengadilan belum ada. Sama sekali. Yes. Wow. Setahu gue ya, atau lu mungkin pernah lihat ada orang yang dipidana atau perdata gara-gara tadi gagal kebocoran data gitu, gagal untuk mengamankan data. Menurut gue mungkin belum ada berita itu ya. Luar biasa. Atau yang gue tahu belum ada. Nah itu yang gue bilang. Jadi dalam hal kita untuk menghargai data sekarang belum se-aware tadi ada ya mungkin case penipuan, case pembunuhan dan sebagainya itu yang masih dilihat yang ini. Jadi data ya tadi gue juga menyayangkan gitu ya. Jadi kayak belum melek aja sih sebenarnya, belum yang oh iya benar gitu ya. Siapa yang belum melek? Ya bisa masyarakat, bisa pemerintah juga. Tapi yang belum melek itu sebenarnya pemerintah atau masyarakat? Yang belum. Bukankah pemerintah itu sebagai pengayom masyarakat? Iya. Harusnya melek duluan dong. Betul. Iya tadi gue bilang kalau siapa yang harus melek duluan ya pasti pemerintah harus melek duluan lah. Iya. Ya kan. Karena tadi ya memang pengayom masyarakat, pemerintah yang bikin struktur regulasi dan sebagainya. Policy, kebijakan. Ya masyarakat kan kadang menerima aja ya. Ada yang mungkin ada yang melek juga masyarakat tapi mungkin sungkan kayak tadi. Sungkan untuk melaporkan dan sebagainya. Karena tadi ukuran kerugiannya itu yang mungkin menjadi patokan jadinya gitu. Lo ibaratnya lo lapor. Kayak mesti ada korban yang besar dulu kali ya? Ya mungkin seperti itu. Yang buat undang-undang kan DPR ya?
eh, DPR yang mengesahkan. Ya. Yang menyusun DPR bukan? Menyusun biasanya kan kalau undang-undang itu dari pemerintah ya eksekutif kan menyusun nih, Nah, ya kan. Terus legislatif yang mengesahkan biasanya. gak dibahas dulu sebelum disahkan. Apa tanda tangan aja? Iya pastinya dibahas. Dibahas. Pasti tahu dong apa yang kurang, apa yang mesti tambahin. Ya tadi karena kalau gue lihat PDP ini kan juga mengacu ya, mengabsorb tadi PDP-nya luar negeri gitu sebenarnya GDPR gitu ya. Jadi belum harusnya kan sebuah undang-undang itu endemik dong harusnya. Iya. Sesuai dengan keadaan sebuah negara atau sebuah daerah. Iya. Bukan kita nyerap langsung harusnya. Nah, iya kita menyerap tapi disesuaikan misalnya di sini. Oke. Nah, tinggal pelaksanaannya gitu. Pelaksanaannya yang kadang masih perlu banyak tadi ya mungkin diuji gitu ya. Uji publik ya atau dilaksanakan dulu lah ibaratnya kita testing the water gitu. Iya. Nah, itu yang menurut gue belum maksimal gitu. Berarti memang harusnya komunitas-komunitas hacker atau hacking ini harus bekerja dong ya? Iya nggak sih? Ya itulah mungkin kayak Kan api nggak bakal kelihatan kalau nggak gede. Iya, ya itulah akhirnya ketika ada suatu insiden baru kadang melek. Ketika ada insiden baru melek gitu. Ya, jadi ya hacker berperan di situ mungkin ya untuk menyadarkan gitu Harusnya ya. kan? Iya. Karena kayak contoh aja nih, perangkat wifi aja, modem-modem yang ada di rumah-rumah para pemilik langganan internet misalnya gitu. Kan banyak modem-modem yang tidak menerapkan security itu di dalam modemnya sehingga bisa dijebol. Ya contoh apa? Misal password gitu. Enggak, untuk dimatiin aja misalnya. Kita diputus misalnya. Kan bisa. Iya, sebentar. Maksudnya wifi-nya ini di-hack lah gitu ibaratnya. Itu diblokir misalnya. Wifi-nya kita nggak harus masuk ke passwordnya, nggak perlu. Kita tutup aja. Oh, di jam gitu maksudnya. Ya nggak harus di jam juga, tapi usernya tuh diputus aja. Oh iya tahu gua. Terus habis itu kita bikin tuh access point Ya, palsu. itu bisa. Kan bisa gitu. Nah itu banyak yang gue lihat router-router tuh yang dipakai oleh penyedia layanan internet itu ternyata nggak memiliki pengaman itu. Iya. Ya kembali lagi ya. Kok bisa barang itu beredar di Indonesia? Karena tadi apa namanya yang tadi gue bilang, kadang regulasi maksudnya gini, sistem aja tuh agak sulit terintegrasi gitu ya. Nah, regulasi pun juga sama. Tapi itu kan device. Iya, misal contoh kayak barang-barang elektronik ya. Ada namanya Dirjen Postel yang melakukan sertifikasi lah. Tapi malah-malah ke handphone kayak. Iya, ke handphone ya kan. Karena emang handphone yang paling ini ya. Tapi kan handphone terhubungnya sama router. Iya. Kok routernya nggak di itu? Yang harganya mahal tuh yang ada. Iya, nah itu yang gue juga nggak bisa jawab yang kenapa seperti itu dan sebagainya. Karena itu tadi ada yang nanganin masalah regulasi tadi perangkat-perangkat hardware, device elektronik atau telekomunikasi dan segala macam tuh ada yang melakukan sertifikasi itu. Karena kan sistem itu kan nggak cuma software, ada hardware juga kan, selain people dan proses tadi. Nah, kenapa hardware juga nggak ada regulasinya? Iya, nah itu mungkin karena apa namanya ya kita belum ya mungkin masih dalam proses atau mungkin belum juga menyadari gitu ya. Jadi emang perlu ada misalnya tadi, ya hardware ini perlu loh sebenarnya regulasi. Kayak perlu ada kasus besar deh kayaknya nih harusnya. Iya memang kondisinya jadi begitu. Iya, harus ada kasus besar ya supaya semua aware semua. Iya, gitu. Ya kayak kemarin kasus PDNS kan, yang Pusat Data Nasional. Sementara ya itu kira menyadarkan kita tentang security juga gitu. Sebelumnya juga ada kasus IKTP yang bocor juga kan? Ya IKTP. Banyak amat. Ya. Iya. Capek gak sih jadi kerja di Badan Sandi Negara yang ngalamin kasus-kasus gitu kan pasti pertama yang Badan Cyber dan Sandi Negara kerja duluan dong. Ya. Tapi Om nanganin kasus itu gak sih? Pada saat itu terjadi? Yang terlibat PDNS? Gak?
PDNS mungkin gue nggak terlalu banyak terlibat ya. Ya. Gue lebih ke yang PDP gitu. Nah. Tapi kalau PDNS ya mungkin sedikit banyak info ya memang ada miskonfigurasi atau ada ya kesalahan dari people lah gitu ya. Seperti biasa ya people Seperti ya. biasa gitu. Jadi kok bisa ada malware masuk ke situ ya? Iya itu dia makanya Kan dugaannya orang-orang apa jangan-jangan ada orang dalam nih yang masukin itu ke situ kan gitu. Kan itu kan institusi kan servernya juga nggak publik juga kan? iya ya server di situ kan juga udah infrastrukturnya juga udah infrastruktur yang mahal gitu ya. Iya, mahal ya. Mahal. Passwordnya admin 123 nggak? Nah kalau misalnya Om ngomongin tentang tadi kan Om ini kan sebagai pentester dan bantuin teman Om juga tuh untuk nyariin orang yang sudah memanfaatkan teman Om nih jadi ada tagihan pinjol tuh. Oke. Artinya kan kemampuan Om tuh dalam dunia cyber security itu kan cukup tinggi ya. Karena gue lihat di profilnya nih edar lah certified ethical hacker. White hat ya? Iya ya white hat ya. Pernah jadi black hat? Waduh. Pernah dong. Ya kalau gue sih jujur ya gue Pernah apa enggak? enggak pernah. Enggak pernah? Ah. Masa enggak pernah nyoba-nyoba? Ya nyoba Kan untuk jadi white biasanya jadi black dulu dong. enggak juga. Enggak juga. Emang gimana sih prosesnya tuh? Iya jadi gini white hat itu adalah profesional gitu ya. Profesional white hat yang tuh profesional. yang dia mempelajari teknik-teknik black hat gitulah ibaratnya. Oh gitu. Kalau black hat ya memang as a black hat as a threat actor lah gitu ibaratnya aktor ancaman gitu Diplomatis ya. sekali jawabannya. Iya dong yang Tapi kalau misalnya ya kita tahu lah untuk mempelajari gimana maling bekerja ya kita mesti jadi coba dulu gimana caranya maling bekerja kan. iya tapi Supaya kan bisa nangkep maling kan gitu ya. ya tapi kan bukan berarti lu mau jadi polisi harus jadi maling dulu kan gitu. Tapi katanya kalau polisi itu supaya nangkep maling harus tahu cara maling bekerja kan. Iya, kalau cara malingnya kita pelajarin. Iya. Dan Tapi cara kan- pelajarinya kan kita tes dong. Iya kita tes tapi dalam konteks environment lab lah misalnya. Oh, lab. Contoh misalnya polisi gimana sih cara Percaya mengetahui? gue. Iya dong lab Bang. Ya kan? Di lab ya, Iya di lab. bukan di Oh ini kan. enggak. Oke, kita anggap percaya aja lah. Iya. Terus Om juga punya lisensi komputer hacking forensik juga ya? Iya ada dulu. Wih, forensik itu kan setahu gue tuh nggak banyak tuh di Indonesia. Dan bayarannya edan. Iya, Kenapa nggak jadi forensik aja? mungkin passion gue di ethical hacking sebenarnya. Gitu. Cuman ketika berbicara tentang cyber security, gue juga pengen pelajarin yang disiplin ilmu yang lain kayak cyber security ya ethical hacking, ada incident handling, Iya. ada Forensik kan juga termasuk insiden handling kan? Yes, forensik termasuk incident handling. Itu kita mencari root cause. Root cause itu kayak Penyebab. ya benar. Gitu. Siapa jejak-jejak digital si pelaku. Kita bisa nyusun apa namanya kalau ya kayak misalnya forensik kriminal lah pembunuhan kan ini wah Kan biasanya ke bank ya? ke bank Ini off the bisa. record ya harusnya. Biasanya kan bank sering ngalamin tuh kan juga nyewa jasa untuk para forensik ini kan biasanya ke bank. Walaupun ini nggak diungkap ke publik kan gitu. Karena terkait nama. Iya. Nah kalau misalnya forensik kan biasanya lebih menjanjikan karena belum banyak orang yang di sana. Iya, forensik menjanjikan gitu ya. Maksudnya gini, ilmu forensik ini ya unik gitu ya. Ada state of the art-nya gitu. Gimana ya kayak misalnya detektif lah pembunuhan atau tadi forensik misalnya oh nih di jam segini nih ada ini nih cap di sini misalnya ada ini terus akhirnya membuat kronologi gitu ya. Nah, di digital forensik pun sama, kita membuat kronologi misalnya oh ini hacker kemungkinan masuk lewat sini, dia exploit ini ada malware ini segala terus akhirnya kita nyusun
tadi resum ya, executive summary seperti apa misalnya. Jadi kayak detektif ya kan? Ya, jadi kayak detektif gitu. Nyari ini jejaknya siapa pelakunya, dia ninggalin apa gitu. Ya, Emang nggak menarik gitu? menarik gitu. Cuma maksud gue passion awal tuh gue backgroundnya pen tester. Iya. Ya gue belajar digital forensik, oh ya menarik ternyata. Gue juga nanganin beberapa project terkait digital forensik gitu ya. Iya. Nah itu juga ya seneng aja gitu. Tapi yang passionnya awal di penetrant testing gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk digital forensik oke gitu. Ya di Indonesia Belum banyak loh orangnya. profesi sebagai forensik gitu ya. Ya mungkin lebih condong bantuin misalnya kepolisian gitu. Kalau di BSSN pun juga ada digital forensik ya. Sama misalnya ketika ada stakeholder yang butuh tadi digital forensik, mungkin dari kejaksaan butuh atau dari instansi lain. Kayak kasus PDNS kemarin harusnya ada forensik kan? Ada. Walaupun hasilnya nggak diumumin ya? Enggak. Enggak. Karena ini klausulnya rahasia. Oh, rahasia. Semua serba rahasia. Semua serba rahasia. Tahu-tahu hilang ya. Kalau dulu Om ya, sebutannya kan nggak ada sebutan tuh white hat, black hat, red hat. Dulu sebutnya, yang gue tahu ya, sebutannya hacker dan cracker. Nah sekarang ini disebut hacker semua. Padahal kan hacker itu dia yang cari celah, celah keamanan. Mungkin sekarang sebutannya pen tester ya. Tapi kalau cracker tuh emang bener-bener dia pengen masuk ke dalam, ngacak-ngacak, rusak atau ngambil lah istilahnya. Istilahnya sisi jahat itu black hatnya tuh cracker. Iya. Hacker tuh sebenarnya white hat. Nah, kenapa sekarang semua disebut hacker semua? Iya, dalam penyebutan sebenarnya tadi ya, mungkin secara detail ada bagian-bagian tadi hacker, ada cracker. Tapi orang mungkin lebih familiar dengan hacker. Jadi kayak semuanya di Hacker ya semua. Hacker gitu. Biar gampang Iya, gitu. Hacker juga bad guy gitu. Hacker tuh bad guy tapi dia ada ya mungkin kalau cracker tuh lebih ke destruction. Iya. Destruktif gitu ya. Jadi penghancur ya, ngancurin. Kalau hacker mungkin ya kayak nyolong data apa segala macam. Tapi kalau cracker tuh bisa ya apa misalnya tadi sistem lo tuh mungkin datanya dihapus gitu ya, di delete atau dihancurin lah, di-struck lah. Jadi kayak atau nggak diambil buat meres ya? Iya, diambil buat meres dan sebagainya gitu. Dikasih nggak tuh hasil minta tebusannya dikasih nggak sih? Hmm, Kalau kita ngalamin kejadian gitu, data kita dihapus, kita kena ransomware lah. Anggaplah ini bukan pemerintah ya. Komputer kita kena ransomware. Yeah. Data kita diblok semua, di-lock semua. Terus habis itu datanya diambil sama dia. Terus dia minta tebusan. Harus kita penuhin apa enggak sih? Kalau dari pendapat Om nih sebagai hacker, ethical hacker profesional gitu, certified kan gitu. Iya, gue boleh kalau ya jujur ya, kalau misalnya lu kena ransomware, either itu di laptop lu atau di lu punya administrator, server gitu dan server sebagainya. Lokal misalnya gitu ya. Iya. Kalau lu nggak punya data backup, itu wassalamualaikum. Kok mirip ya? Jadi kalau misalnya itu kita penuhin nggak itu? Nah, terkait dengan ancaman tadi, Treatment apa yang kita harus lakuin tuh apa gitu? Banyak yang ibaratnya menyarankan gitu ya. Ya ibaratnya lu akan bisa rugi 2 kali sih sebenarnya. Ketika misalnya diancam nih, lu harus bayar sekian Bitcoin misalnya gitu ya. Atau kalau dirupiahin mungkin bisa sekian miliar gitu. Tapi nggak ada jaminan bakalan itu dekriptornya tuh dikasih gitu misalnya. Datanya juga udah di-copy kan? Datanya juga udah di-copy semuanya dan segala macam. Data udah diambil, kalau dibayar tebusannya juga dapat duit. Iya, set. Gitu. Nggak ada jaminan ibaratnya oke ini udah bayar terus udah ngilang gitu ya udah selesai. Iya kan? Dan biasanya tadi ancaman tadi juga akan menampilkan nge-launching gitu. Jadi si hackernya ini atau si threat actor ini akan oke, kalau lo nggak bayar nih tanggal sini gua publish ya gitu. Yeah. Nah itu biasanya begitu juga sama. Akhirnya terpublish juga. Jadi gitu. Harus yang dilakukan apa harusnya? Ya tadi. Diemin aja. Ketika kita dapat kalau instansi. Nggak, kalau kita pribadi. Kalau kita pribadi ya diemin aja kira. Diemin aja. Iya. Nggak perlu bayar tebusan. Nggak perlu. Pemerintah bayar tebusan nggak waktu kasus PDNS?
pemerintah infonya bayar. Bayar. Ya. Infonya sebentar. Bayar nggak? Oh sorry. Infonya nggak bayar. Nggak bayar. Tapi entah kenapa Dikasih key-nya. dikasih key-nya tapi Kok bisa sebagian. dikasih key nggak bayar? Nah, gue nggak tahu itu ya. Jadi memang secara Kasus? Aneh. enggak, iya secara kasus aneh atau secara yang terpublis katanya nggak bayar, gitu. Katanya nggak bayar. Nggak bayar. Nggak bayar. Gitu ya. Tapi Kok bisa katanya dapet key? tapi dikasih key kan. Tapi itu setengah sebenarnya. Setengah key. Jadi key-nya jadi tuh ada dua sistem yang apa Dua namanya? ransomware. Ya ransomware mungkin satu ya, tapi ada dua sistem yang kena lah gitu ibaratnya. Nah itu cuma dikasih yang satu setahu gue. Jadi yang satu nggak dikasih. Ya ini correct me if I'm wrong ya teman-teman kalau ada yang lihat ya. Tapi intinya setahu gue nggak bayar gitu. Cuman nggak tahu kenapa itu hackernya ngasih gitu. Aneh ya. Aneh. Ya. Kayak nggak wajar lah, nggak logis ya. Ya. Tujuan dia apaan kalau tiba-tiba nggak dibayar terus dikasih? Nah itu ya tujuannya mungkin dia mau cari nama kali ya. Ya, tapi kan datanya udah diambil. Iya datanya udah diambil. Makanya dia udah dapat apa yang diinginkan mungkin. Tapi Kalau habis itu kayak mungkin bisa jadi mempermainkan pemerintah ibaratnya ini nih gue kasih deh gitu ya. Terus nama gue ini. Itu yang wajahnya tercoreng tuh lembaga Om nggak sih? Yang tercoreng salah satunya mungkin lembaga gue ya. Oke itu ya. BSSN ya? BSSN. Tapi yang memang core-nya itu kan sebenarnya Komdigi kalau sekarang namanya. Dulu Kominfo. Iya. Nah ini yang tadi gue bilang gitu ya. Dalam melakukan integrasi kita ini masih belum maksimal gitu. Dalam melakukan tadi ya secara partnership lah gitu ya. Ada pembenahan nggak sih? Pembenahan pasti ada. Ada. Dari setiap insiden. Dari setiap insiden pasti ada. Walaupun nggak ada konsep pencegahan juga. Konsep pencegahan ada konsep Masa pencegahan. berkali-kali sih Om? Nah itu yang kayak nggak ada harganya data kita. Iya, gue sepakat gitu ya. Kita semua kecewa. Gue juga pun secara instansi pemerintah kecewa gitu ya. Ketika ada data yang ya kita mungkin udah sosialisasi, udah berkoar-koar dan segala macam. Ternyata ada yang bocor juga di instansi ini. Nanti ada bocornya di instansi ini. Kita pun juga secara moral juga sebenarnya ya sedih juga gitu loh. Tapi kan yang dirugikan kan masyarakat. Iya, nah itu juga salah satunya. Jadi karena soalnya gue jujur aja nih ya, gue termasuk orang yang emang ngejaga banget lah. Jadi apapun yang boleh di-share atau yang nggak boleh. Walaupun gue lihat sempat ada tuh tren di TikTok apa di mana tuh, yang dia pengen artis pujaannya tuh masuk ke dalam akunnya gitu. Jadi kasih tuh password sama akunnya. Terus ada yang nge-share KTP gitu kan. Makanya kenapa kalau kita googling tuh KTP bertebaran tuh. Betul. Segampang itulah itu. data pribadi kita gitu. Nah kalau misalnya ini ada kebocoran data dari pihak yang seharusnya mengayomi masyarakat, terus nggak ada yang kena sanksi, yang dirugikan kita, terus tiba-tiba gue yang udah berusaha jaga data pribadi gue aja, terus tiba-tiba tahu-tahu data gue bocor, ada yang nelponin tuh berkali-kali. Betul. Walaupun udah gue pasang protected spam gitu kan, cuman ya berkali-kali kan akhirnya ganggu juga. Terus tiba-tiba akhirnya gue menelaah ternyata bukan dari pemerintah doang, banyak yang level-level lembaga atau level-level penyedia jasa itu juga bocor juga. Iya. Nah segitu semerawutnya lah kayaknya. Jadi percuma dong kalau misalnya kita sendirian berusaha menjaga data pribadi, tapi stakeholder, government itu nggak bisa jaga juga. Lantas buat apa kita jaga kalau begini kan? Iya ini, pertanyaan lu ini ya. Wow juga. Gue jawabnya gimana ya? Iya, kembali lagi tadi ya. Sebenarnya bukannya kita bukannya kita nggak mau menjaga atau nggak berusaha menjaga gitu ya. Tadi jadi
eh, serangan cyber atau cyber security itu state of the art-nya banyak gitu. Ada pembenahan-pembenahan. Jadi dengan banyaknya sistem gitu ya. Banyaknya sistem, banyaknya orang, sehingga butuh prosesnya ada policy, ada SOP ini, SOP itu segala macam. Itu ketika ada sesuatu yang miss gitu ya. Nah, apa namanya? Ada kemungkinan sesuatu yang miss, bisa dari orangnya. Kadang misalnya nih contoh penerapan firewall lah misalnya. Iya. Ya. Firewall itu kan untuk melindungi tadi ya server atau website gitu ya. Iya. Nah, kadang ketika kita implementasi firewall itu bisa jadi ada yang terganggu nih di service websitenya. Jadi availability si website ini akhirnya hilang gitu. Ibaratnya websitenya nggak bisa diakses atau apa gitu. Iya. Sehingga apa? Sehingga orang mikir, ayo udahlah firewallnya di down-kan dulu gitu. Ya kan? Ya. Ya kan? Sehingga oke, orang bisa ngakses website. Nah, ketika firewallnya di down kan nih. Apakah itu terjadi juga di government kayak gitu? Sering apa gimana? Yang gue pahamin ada yang beberapa yang seperti itu. Ada yang terjadi seperti itu. Begitu? Yes. Firewall dimatiin? Ya tadi karena sebenarnya gini. Karena tadi untuk biar availability-nya ini. Lu gak apa-apa cerita begini? Sebenarnya sih ya mungkin nggak. Ini masalah loh. Ya gue menceritakan tapi gue nggak nyebut siapa instansinya kan. Gitu. Ya bukan, maksudnya kalau sorry om deketan. Kalau misalnya kita menceritakan bahwa ternyata firewall di instansi pemerintahan tuh bisa jadi mungkin saja dimatikan. Misalnya anggaplah gue sebagai penyerang gitu. Oh berarti kalau memang mereka memungkinkan sebodoh itu mematikan firewall untuk memudahkan akses, gue pancing aja supaya mereka matiin firewall. Akhirnya gue masuk. Iya, jadi yang tadi gue bilang kan, dalam konteks ini karena tadi ada miskonfigurasi atau dari error human error gitu misalnya. Ibaratnya mungkin akhirnya dia lupa gitu. Oh ya, setelah udah bisa dites misalnya dia bisa diakses. Nah ini lupa untuk dihidupin lagi misalnya dengan tadi misalnya rulesnya harus diganti biar si website ini nggak keblok gitu misalnya. Nah itu yang akhirnya jadi tantangan lah kalau gue bilang gitu. Bukan berarti ngeri banget ya. Iya, bukan berarti mereka nggak mau nerapin itu. Mereka udah nerapin tapi karena ada hal yang tadi, oh nih karena ada sistem yang terganggu, akhirnya di downkan dulu ya kan, baru ini nah tiba-tiba mungkin pada saat itu terjadi serangan dari hacker, ya itu yang tidak terelakkan gitu. Sampai firewall dimatiin kan itu udah kayak buka pagar kan? Iya, sebenarnya bukan dimatiin tapi mungkin ada rules yang dirubah. Jadi kayak any gitu. Jadi semua bisa masuk gitu. Iya, sama aja buka pagar. Iya. Atau enggak, nih gemboknya tinggal buka aja kan gitu. Iya, mungkin karena lupa atau ya tadi biasanya lupa dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi tantangan gitu. Jadi permasalahan itu banyak gitu. Pelik juga gitu kalau kita, capek nggak sih om lihat keadaan kayak gitu? Capek. Tadi gue bilang kayak gimana ya? Nggak kayak misalnya lu ngerasa lu sebagai pentester ya, lu nyari celah. Nggak usah jauh-jauh ngomongin orang deh, ngomongin sistemnya dulu aja gitu. Dengan keadaan seberantakan ini, ya kan, lu pasti kan punya idealisme kan. Ini sistem yang baik tuh harusnya minimal beginilah. Terus ketika lu masuk ke sebuah lingkungan yang ternyata seberantakan ini, akhirnya apa yang ada di kepala lo akhirnya? Gue harus ngapain nih? Udah berantakan begini. Gue betulin yang satu bolong, satu ini lagi. Ya buat gue ya kembali lagi ya, buat gue ini adalah proses pertumbuhan gitu, growth. Sampai pendidikan. Kapan lo ngelihat ini pertumbuhan? Kalau misalnya lo harus kan nggak mungkin kan? Oke lah, gue pahamin sebuah lembaga yang BSSN ini pantau kan nggak semuanya lo bilang tadi kan, segitu banyaknya. Tapi kalau mereka nggak menjalankan SOP, ada tiba-tiba bisa lewatin proses tadi langsung launching aja dengan alasan biar cepet-cepet dipakai gitu, biar cepet-cepet potong pita kan gitu ya. Nah artinya kan sudah seberantakan itu gitu. Nah, lu akhirnya kan ya gue mau ngapain nih ya?
Iya, karena tadi yang pertama aku nggak bisa maksa gitu ya, nggak bisa ngasih sanksi. Undang-undang keamanan cyber tuh belum belum ada gitu ya. Kita juga nggak bisa ngasih sanksi. Berarti, oh nih dia bocor karena tadi kelalaian misalnya firewallnya di loss gitu, di bypass. Gue nggak bisa ngasih sanksi dia. Oh dia salah nih terus ya entah dihukum atau gimana segala macam. Kita nggak bisa ngasih sanksi gitu. Karena tadi dari segi awarenessnya kita di nasional gitu ya. Gue paham sih dalam pikiran lo. Ini gue mau ngomong, ini juga kaitan sama profesi gue, ya kan? Gue mau komplain juga mau gimana gitu. Belum tentu ditanggepin juga ya. Iya, Dengar-dengar iya. katanya Presiden Prabowo tuh dalam perancangan era APBN di 2026 tuh anggaran untuk inovasi teknologi Nggak termasuk masuk. IT itu nggak masuk. Iya, itu Apakah lebih mengkhawatirkan lagi nih? Boro-boro ngomongin undang-undang keamanan cyber kan? iya. Ya ya itulah karena kan kita mungkin melihat Pak Prabowo ya selaku presiden mungkin lebih lebih melihat ada beberapa hal yang bisa difokuskan gitu ya. Wes. Ya Ini contoh. keluar dari omongan yang kerjaannya berkaitan dengan cyber ya. Oke, karena jawabannya terlalu diplomatis nih, kita udah di penghujung acara nih. Oke. Udah 1 jam lebih nih. Biasanya nih, kalau narasumber yang datang ke podcast ini, gue kan selalu minta untuk nutup acara. Oke. Nah, karena tadi itu gue ngeliat lo sebenarnya banyak keluhan, tapi lo nggak bisa ngomong. Eh. Kira-kira kita ngasih tahu ke masyarakat aja deh. Mhm. Mudah-mudahan nih dari masyarakat ada tuh yang masih ngerasa, nih gue udah berusaha ngejaga keamanan data pribadi gue nih. Mhm. Apa yang harus dilakukan dengan kondisi negara yang open source seperti ini, government-nya begini, stakeholder-nya begini, kita udah bener nih mewasiatkan data kita ke sebuah lembaga, ke sebuah penyedia jasa, tapi nyatanya bocor juga. Yang harus dilakukan apa aja tips-tipsnya? Tips apa yang kira-kira perlu dilakukan? Oke. Jadi mungkin kalau gue berharap gitu ya, kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya atau masyarakat terkait dengan saat ini ya di apa dunia teknologi atau di era teknologi AI semuanya udah canggih gitu ya. Kita juga harus menghargai, kita juga harus paham gitu, menghargai data kita sendiri. Contoh misalnya dalam hal posting-posting di sosial media, kadang kita nggak sadar apa data pribadi kita itu terposting gitu. Ya contoh misalnya tanggal lahir aja deh, ya kan. Hari ini gue ulang tahun Nih hari nih. gue ulang tahun nih atau temen kalian misalnya ngepost di hari ulang tahun, oh ini temen gue ulang tahun ini. Nah kita udah tahu tuh, Foto ya di kan? depan rumah dan nomor rumahnya. Ya foto depan rumah dan nomor Kasih rumahnya, location lagi. kasih Komplit kan location, tuh. nah komplit kan. Iya. Atau keseharian kita sering update gitu ya, sering update. Kita di Gue lagi mana? di sini gitu ya. Nah itu bisa terpola juga kan. Oh ini orang seringan kemana nih gitu ya dan sebagainya. Bahkan kayak nomor handphone itu bisa gitu, bisa untuk dilacak gitu ya. Jadi Email juga bisa email. email gitu. Nah maksudnya adalah hati-hati gitu karena gini, nggak semuanya juga terkait dengan yang salah provider tuh nggak juga gitu. Kadang kita sendiri gitu yang nggak sadar ngeposting data kita gitu ya, ngeposting tadi lokasi dan segala macam sehingga Lokasi, tanggal lahir tanggal kapan, lahir, nah, tinggal di mana, nah nomor rumah berapa, kerja di mana umur misalnya kan, berapa, biasa main kemana aja. ya Profiling kan tuh. profiling Kalau gitu. ngomongin profiling sebelum nutup nih Om, gue jadi lupa nih. Tadi nanya seru juga nih. Kan HRD sekarang nih nggak kayak HRD waktu zaman kita dulu ya. Mereka minta media sosial tuh. Betul. Nah, terus minta Instagram lah, minta TikTok lah, minta Facebook lah. Pada saat ngelamar kerja. Iya. Nah, mungkin ini dialamin oleh yang nonton nih. Mereka nggak bisa milih itu. Karena untuk melalui proses itu ya mereka secara administrasi harus menyerahkan data itu. Dan gue sempat denger tuh dalam sebuah seminar bahwa HRD itu akan ngecek jejak digital kalian. Betul.
Oke, sekarang gue tanya sama Om nih. Profiling itu setahu gue kan tindakan hacking juga kan? Profiling jadi gini. Oke, sebelum sampai ke situ. Itu ilegal kan sebenarnya? Gini, kalau data makanya tadi gue bilang ya, profiling itu kan bisa didapat secara gratis dari internet. Ya. Ya kan? Karena mungkin itu ada sharing dari kita sendiri gitu. Kayak misalnya contoh email, lo daftar email di di misalnya platform games ya, atau di komunitas atau di platform-platform lah gitu ya. Nah itu bisa kita cari misalnya dari Google Doc misalnya. Ya itu kan teknik hacking kan? Ya itu memang teknik hacking, tapi kan itu tersedia gitu. Jadi kayak bukan maksud gue. Ini secara resmi mereka minta. Nah sekarang, bukankah setahu gue profiling itu ilegal kan? Sebenarnya profiling ya tadi gue bilang ya. Enggak ilegal apa enggak? Profiling bisa jadi ilegal apa enggak? Tegas aja. Gini, kalau dalam hal law enforcement itu udah pasti enggak legal. Udah pasti legal. Law enforcement tuh kayak misalnya gini. Penegak hukum mau mencari si A. HRD kan bukan penegak hukum. Iya, kalau HRD memang bukan penegak hukum. Nah, dan misalnya gini, kalau ilegal dong. Enggak, kalau misalnya dia gini, kalau misalnya dia ngecari misalnya ngetik nama lo di Google gitu ya. Terus muncul nih Facebook apa-apa. Nah, Facebook lo dibuka atau Instagram lo dibuka gitu. Dia bisa lihat. Nah, itu kan sebenarnya secara legal atau ilegal itu masih menurut gue masih legal, kecuali misalnya dia tahu email lo terus dia hack, brute force segala, terus dia tahu nih dalam email lo apa aja. Lu pernah melakukan apa dan segala. Enggak, profiling itu kan ilegal kan? Itu bisa jadi soceng nantinya. Sebenarnya tadi untuk legal atau ilegal, ketika data itu tersedia gitu kayak tadi misalnya profilingnya based on Facebook gitu atau Instagram, lu memang post di situ. Atau misalnya lu pernah, nah itu kan biasanya gini, mereka tuh mencari ketika misalnya ini orang ini misalnya terafiliasi apa, misalnya teroris misalnya gitu ya, atau dia emang mana ada teroris ngelamar kerja bro? Ya enggak, misal enggak, maksudnya gini, misalnya lu pernah nge-tweet apa atau lu pernah ngeposting apa, bukannya itu untuk menunjukkan dia tuh kritis apa enggak? Iya, itu juga salah satunya itu. Lah itu kan profiling juga. Iya, makanya ilegal dong harusnya. Kok itu dilakukan segitu seperti seakan ilegal ya? Setahu gue tuh dulu ya, itu ilegal loh. Gak boleh kita ngeprofil seorang pribadi, seorang tanpa izin atau memaksakan. Ya mungkin ini pendapat yang, ya mungkin kita punya pendapat dari point of view masing-masing ya. Gitu ya. Cari aman aja. Nggak bener. Maksudnya profiling itu tadi gue bilang ada depends on-nya gitu. Berdasarkan apa dulu? Apa kebutuhannya dia mau profiling media sosial kita? Artinya media sosial kan kehidupan pribadi seseorang. Iya. Apa keperluannya terhadap dunia kerjanya? Kan dunia kerja dengan dunia pribadi kan kita pisahkan. Apa dia harus masuk? Alasannya apa? Apa nih? Urgensinya apa gitu? Ya, itu kita kan dulu tanpa media sosial, tanpa mereka harus tahu kehidupan pribadi kita. Kita kerja aja, yang penting kerjanya benar. Kan gitu. Iya, ya itu yang secara idealnya kan oke lah melihat dari kinerja kan gitu ya. Tapi mungkin tadi penilaian HRD ini tadi. Gue selalu seru ngeliat narasumber gue nyari jawaban yang diplomatis. Tapi menurut Om itu ilegal nggak harusnya? Tadi depends on sih. Depends on. Bergantung. Misal kalau tadi dia udah nyampe kayak ngikutin lu gitu misalnya ya, nelusurin sampai ngikutin menguntit lah gitu ya dan segala macam, terus sampai ngehack email dan segala, nah itu ilegal pasti. Tapi kalau dia membaca misalnya, gue pengen tahu nih si Om ini seperti apa sih kehidupan pribadinya berdasarkan media sosial, kan lu secara serta-merta lu mempublish kan, misalnya kalau IG lu open gitu berarti serta-merta lu mempublish misalnya, oh ya si Om nih oh ternyata dia guru ngaji misalnya, kan gitu kan, ada foto ngaji, terus atau dia pernah ke mana, dia ke sini, oh berarti mungkin nih ya tadi misalnya dari
dulu pernah bekerja di pesantren Jadi misalnya artinya gitu ya. artinya kalau misalnya law enforcement itu legal, kalau nggak law enforcement harusnya kebalikannya nggak legal apa ilegal dong harusnya. Tapi oke kalau misalnya depends on lah. Gue selalu gitu, gue melihat dari banyak sisi, depends on. Oke, bukan cari aman ya. Enggak. Oke, kita akhiri podcast ini. Oke. Udah terlalu panjang nih kayaknya. Waduh. Mudah-mudahan dari obrolan kita nih ada manfaat yang diambil, Iya. ada hal-hal yang bisa kita jadikan renungan. Karena kita mengedukasi orang tuh kadang-kadang nggak harus dalam bentuk tutorial atau how to-nya gitu. Tapi kita Betul. juga dari obrolan aja mungkin bisa jadi ada hal yang kita bisa ambil untuk kita terapkan di kehidupan kita kan gitu ya. Iya, iya. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini ada manfaatnya buat para penonton. Amin, amin. Ya. Mudah-mudahan juga dari penonton nih nggak bosen lah untuk melihat podcast ini karena mungkin narasumber gua tuh banyak yang unik-unik juga nih dari pengalamannya. Walaupun ada yang coba cari aman, ada yang coba diplomatis ya, tapi untuk penonton podcast ini gua harap bisa memilah-milah lah mana yang Iya. kira-kira itu sebenarnya seperti apalah kira-kira. Dari tadi kita udah ngasih kode-kode lah harusnya ya. Oke, gue tutup podcast ini. Terima kasih sudah menyisikan waktunya menonton podcast ini. Dan semoga kalian selalu berbahagia dan semoga podcast ini membawa sejenis hiburan lah untuk kehidupan bernegara yang sangat luar biasa ini. Kan gitu ya. Gue tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Ya. Cari aman. Aduh, aduh, aduh.